Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara menyikapi mantan yang sangat membencimu agar hatinya luluh dan jatuh cinta kembali kepadamu. Terkadang kan perpisahan itu setelah berpisah kan kelihatan betul tuh bahwa mantan sangat emosional ya, sangat benci kepada kita ya. Emosinya pokoknya kalau ketemu kita pasti terlihat begitu meledak-ledak ya. Jangankan kemudian bicara dengan kita, mendengar nama kita saja emosinya sudah bangkit. Nah, jadi menyikapi mantan yang demikian bencinya kepada kita, bagaimana cara terbaik? Karena kita masih mencintainya, tentu kita inginkan agar dia jatuh cinta dan kembali lagi bersama kita lagi. Jadi yang harus dilakukan, yang pertama kita harus tahu kan, bahwa ketika perpisahan itu terjadi, naik atau tidak kebencian mantan, levelnya itu kepada kita, itu sangat tergantung kepada bagaimana circle-nya mantan, lingkungannya mantan bersikap terhadap kita. Kalau circle-nya mantan itu baik dan bersimpati kepada kita, maka kemarahan, kebencian di hati mantan juga lebih cepat redanya. Tapi kalau kita menyadari bahwa sejak awal memang circle-nya mantan ini adalah orang-orang yang membenci kita, tidak pernah menyukai kita bersama mantan, bahkan saat masih bersama mantan pun kita sering bertengkar. Karena apa? Karena mantan dipanas-panasi oleh circle-nya tadi. Ya, untuk membenci kita sehingga terjadi pertengkaran. Nah, setelah perpisahan itu terjadi kan otomatis mantan tetap berada di tengah-tengah circle-nya, di tengah-tengah lingkungannya, teman-teman, sahabat-sahabatnya, dan keluarganya. Jadi kalau mereka membenci kita, ya otomatis kebencian itu levelnya juga akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga tadi ya, mungkin awalnya bencinya biasa-biasa saja kepada kita, tetapi ya karena lingkungannya terus membisikkan untuk membenci kita, yang terjadi dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, sampai mendengar nama kita pun mantan sudah emosi. Nah, sekarang bagaimana menyikapi mantan yang seperti ini tadi ya? Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama tadi kita harus tahu karakter dari circle mantan kepada kita seperti apa. Yang kedua yang juga harus kita ketahui
bahwa yang namanya kemarahan, kebencian, rasa tidak suka, dan seterusnya, itu penyebabnya kan ada dua. Satu, memang kemarahan yang secara alami sudah muncul sejak awal di dalam hati mantan sendiri. Ya, nah sebenarnya ini tidak alamiah juga, karena yang namanya kemarahan itu yang meniupkannya adalah setan. Ya, yang kedua, kemarahan di dalam hati mantan itu kemudian diperbesar oleh bisikan-bisikan ya dari manusia. Ya, jadi manusia itu dia juga membisikkan kemarahan, kebencian, dan seterusnya tadi. Nah, jadi ada dua tuh yang menyebabkan kemarahan ini membesar dari waktu ke waktu. Maka kalau kita membaca surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kebencian, kemarahan, kedengkian, dan seterusnya ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi yang membisikkan itu ada dua jenis setan yang membisikkan kemarahan itu. Yang pertama adalah setan dari golongan jin. Kalau setan dari golongan jin langsung meniupkan atau membisikkan ke dada manusia. Yang kedua, setan dari golongan manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, kalau setan dari golongan manusia, artinya orang-orang yang tidak menyukai kita itu tadi, maka dia akan membisikkan kebencian itu melalui telinganya, sampai juga ke dadanya. Jadi double lah rasa tidak suka kebenciannya kepada kita tadi. Nah, jadi kan jelas tuh kebencian itu ada di dalam dadanya. Maka sekarang apa yang harus dilakukan? Membersihkan kebencian yang ada di dalam dada. Caranya dengan membacakan atau mengirimkan surat Al-Baqarah ya kepada mantan tadi, agar setan yang mengumpulkan kemarahan, kebencian di dalam dadanya tadi pergi semua, dibersihkan atau diruqyah ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira, jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Ya, kalau kuburan kan tidak pernah dipakai untuk mengaji, tidak pernah digunakan untuk ibadah. La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru, lari, minal baitil lazi, dari sebuah rumah, taqra' fihi, yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Jadi kirimkan kepada mantan bacaan surat Al-Baqarah, agar setan-setan yang berada di dalam dadanya dan memperbesar kebencian itu tadi lari. Nah, kalau setannya lari, maka kebencian itu otomatis akan reda dengan sendirinya. Ya, kalau kebencian itu reda dengan sendirinya, maka
insya Allah rasa cinta itu akan muncul kembali, akan jatuh cinta lagi, akan luluh untuk bisa bersama-sama lagi. Nah, dan jangan lupa mantan yang dalam keadaan marah itu, kemarahannya jangan direspon. Kenapa? Kalau kita merespon kemarahannya, jadi tambah marah, jadi tambah emosi, jadi tambah sulit untuk bisa kembali bersama lagi. Nah, maka ketika mantan misal marah atau rajin menyindir kita di media sosial kita, ya kita abaikan saja itu. Diam, itu yang terbaik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik-baik, atau jika tidak maka diam lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.